Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, kembali lagi bersama saya Sainai guna mengupdate terkait dengan perkembangan dari kasusnya Pratiwi Novianti alias Teh Novi dan Agus Salim perihal uang donasi sebesar 1,5 miliar rupiah itu. Dan dalam konten saya kali ini, saya ingin mengajak pemirsa sekalian untuk bersama-sama kita menyaksikan sebuah ramalan. Benarkah bahwa akan ada kematian dalam kasusnya Agus dan Novi ini? Benarkah bahwa akan ada kematian dalam kasusnya Pratiwi Novianti dan Alvin Lim ini? Kalau saya boleh bertanya, kira-kira siapa di sini yang punya potensi akan mengakhiri hidupnya? Atau siapa kira-kira di sini yang memang kesehatannya sedang tidak baik-baik saja? Apakah seorang Agus Salim? Apakah seorang Pratiwi Novianti? Ataukah seorang Alvin Lim? Jikalau boleh diduga, saya malah lebih mengarah kepada orang yang saat ini sedang sakit-sakitan, yang berkuar-kuar blunder, yang sedang mencari panggung. Itu adalah dugaan saya. Kalaupun benar sih, saya pikir kita netizen tidak akan kaget, tidak akan terkejut, karena memang kondisi kesehatannya hari ini tidak baik-baik saja. Mari kita simak bersama-sama ramalan berikut ini. Semoga saja pemirsa sekalian bisa menduga kira-kira siapa yang akan mengalami hal kematian dalam kasusnya Pratiwi Novianti, Agus Salim, dan Alvin Lim ini. Inilah cuplikan video selengkapnya. Pembelajaran, tapi sebenarnya itu adalah Tuhan ingin mengangkat seseorang dengan caranya dia merendahkan dulu, merendahkan atau membuat orang itu merasa lemah, lalu sebenarnya dia mau mengangkat tinggi seseorang ini. Nah, yang terjadinya memang seperti itu ya. Jadi sebenarnya itu berkat itu diberikan berlimpah ke Agus. Jadi berkat yang sangat banyak yang diberikan ke Agus, tapi bagaimana si Agus sendiri, dia mengunci berkatnya sendiri, jadi menutup. Dari awal kan sudah disampaikan, dari belum viral ya, itu kalau namanya mengunci, menutup, berarti kan mematikan rezeki kan, yang harusnya berlimpah untuk kedepannya juga lebih baik, walaupun kondisinya sepertinya dia tersakiti, sebenarnya sedang diangkat. Dia akan mendapatkan segala sesuatu yang terbaik selama dia hidup. Tapi dia sendiri yang memutarnya dan menguncinya. Seperti itu. Akhirnya, kalau namanya udah terkunci, artinya tertutup. Kalau namanya sudah tertutup, artinya apa? Hilang ya. Hilang artinya ada kematian ya. Ada mati ya. Berarti kalau seperti ini, dia tidak akan dapat apa-apa. Tuh. Baik sekarang sampai ke depannya itu tidak akan dapat apa-apa. Sekali pintu udah tertutup, pertolongan yang berlimpah diberi, tapi ditutup sendiri. Nah, itu sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Yang ada adalah kebocoran. Kebocoran-kebocoran yang terjadi, itulah sebabnya dari kebocoran ini banyak kontroversi atau banyak orang yang membela ya. Membela akhirnya jadi kemana-mana. Yang membela satu, selesai misalnya dia mundur, ada lagi. Ini mundur, ada lagi. Dan terus akan seperti itu. Itu yang namanya kebocoran. Nah, ini harus ada di stop pastinya. Harus di stop dengan caranya Tuhan pastinya. Tapi ini akan berlanjut lagi nih. Akan berlanjut. Kan ada sebelumnya kan ada dibela nih. Sama itu masih ada. Selama benih yang kurang bagus itu ada, dia akan ada orang yang membela dan makin kemana-mana. Akhirnya, tapi di akhirnya dia akan ke stop juga. Ke stop artinya apa? Berarti
tertutup. Kalau udah tertutup ada kematian kan. Nah, berarti kematian apa? Kalau kematian itu tertutup atau kematian, mati rezekinya untuk kedepannya. Jadi agak kesulitan. Bisa juga ada kematian dari orang-orangnya. Di antara yang membela, seperti itu. Secara harfiah. Iya, seperti itu ya. Terus, nah selain itu dia ada perpisahan juga. Perpisahan dengan orang yang paling di dekat. Ya belak-belakan boleh ya. Kadang-kadang kan mau kasih tahu apa saya masih ini jaga-jaga gitu ya, ada perpisahan dengan keluarganya, ada perpisahan dengan istrinya. Kalau Oma sendiri melihat sebenarnya siapa yang paling salah dan siapa yang memang benar gitu, ada nggak gitu? Sebenarnya kalau dibilang menyalahkan si ini Agus atau menyalahkan dari Novi, sebenarnya kita tidak bisa saling menyalahkan, tapi koreksi ke diri sendiri gitu loh. Koreksi ke diri sendiri, kenapa pemberian Tuhan ditolak? Sedangkan energi dari alam ini, itu kan semuanya dari atas pengaturan Tuhan ya. Jadi sudah mengatur situasi, orang-orangnya, semuanya sudah diatur. Lalu diberikan yang berlimpah. Tapi baru sedikit nih, ditutup, dimatikan. Kalau namanya udah dimatikan kan mati semua. Dari awal kan udah menceritakan sebelum rame ya. Sampai kapan pun walaupun mereka dibela seperti apapun, yang bela banyak misalnya dilaporkan atau apapun yang dilakukan tetap nggak bisa. Percuma. Udahlah jangan bandel. Tetap nggak bisa. Malah akan kehilangan segalanya. Juga kehilangan kesehatannya. Penglihatannya udah jelas ya. Tapi hatinya kan kehilangan hati juga sama pikirannya. Akhirnya kan jadi apa? Pasti yang rugi siapa? Diri sendiri. Dan sedangkan ya dari Teknovi sendiri itu juga harus bisa koreksi diri. Bagaimana dengan masalah ini kan masalah harus jadi contoh. Untuk kedepannya tidak bisa orang berbuat seperti ini lagi. Tuh. Jadi ini adalah cara Tuhan bagaimana untuk kedepannya satu orang pun tidak bisa mengusik atau membuat masalah yang terulang lagi seperti ini. Bagaimana caranya? Kan seperti itu Teknopi, supaya kerjanya juga enak gitu, kerjanya untuk selanjutnya enak. Jadi dikeraskan hatinya Agus, dikeraskan hati orang-orang ini supaya ada pelajaran. Dalam cuplikan video session pertama ini, ada hal menarik yang disampaikan oleh ibu ini, yakni ada perpisahan dengan orang-orang terdekat dan ada kematian. Entah itu mati dalam hal rezeki ataupun mati dalam hal jiwa dan raga kita, patut dipersiapkan. Memang sih, setiap orang akan mengalami yang namanya kematian. Tetapi dalam persoalan Agus Salim dan Pertiwi Novianti serta Alvin Lim, siapa lagi yang kira-kira peluangnya lebih dekat menuju kematian itu? Lalu, siapa kira-kira yang peluangnya lebih dekat bahwa akan ada perpisahan dengan orang-orang terdekat? Apakah istri dari seorang Agus Salim pada akhirnya akan meninggalkan Agus Salim? Apakah seorang Alvin Lim yang saat ini sedang sakit pada akhirnya ketika kasus Pertiwi Novianti dan Agus Salim ini belum selesai, Alvin Lim akan mengalami yang namanya kematian? Karena dua sosok ini yang menurut saya secara pribadi, saya menduga kuat bahwa ramalan dari ibu ini lebih mengarah kepada dua sosok ini. Ya, walaupun orang-orang yang mencintainya berharap bahwa hal itu tidak terjadi. Tetapi ini hanyalah sebuah ramalan. Bisa benar, bisa tidak.
Tetapi apapun itu, saya berharap bahwa semoga saja hal ini tidak terjadi. Ini hanyalah sebuah ramalan. Tetapi kalau memang benar-benar terjadi, mungkin takdirnya memang demikian. Mari kita simak lagi penjelasan dari ibu ini. Karena niat baik Novi itu hatinya memang tulus, penuh kasih sayang, penuh cinta. Itu kan bagus. Dan diperlukan banyak orang. Di sini ada pembelaan Tuhan. Tapi juga bagaimana dari sikap Novi ini, hatinya tetap harus tidak boleh ada rasa sakit hati. Harus ada ketegasan, tidak boleh rasa sakit hati sedikit pun, harus ikhlas, harus sabar. Tapi bukan artinya diam. Kita harus bisa juga hidup ini harus fight. Harus fight untuk kebenaran, harus fight untuk kebaikan. Karena selanjutnya nanti Tuhan sendiri akan mengatur dan menyetop ini semua. Jadi ini akan bergulir lagi. Kalau yang satunya mundur, akan ada lagi orang nih, ada lagi ya. Satunya mundur, ada lagi. Bagaimana bisa nggak Novi terima dan menjaga hatinya? Kan yang nomor satu yang jaga hati. Kalau bisa jaga hati, benar-benar ada ketulusan, keikhlasan, dia kuat di sini, maka semua akan dieksekusi. Dieksekusi habis rontok itu semua, nggak ada artinya. Tapi kalau di sini ada kekecewa, kemarahan, kepahitan, itu membuat celah atau ada kotoran masuk sedikit pun, dia akan berjalan lebih lambat gitu. Akan ada orang baru lagi kayak gitu. Tapi pada akhirnya dia akan stop. Akhirnya untuk kedepannya tidak akan ada lagi orang yang bisa berbuat seperti ini atau melakukan ditolong lalu kok malah melaporkan seperti itu, diberi bantuan tapi kok jadi negatif, tapi kok hatinya jadi keras gitu. Tapi sebenarnya ini adalah satu pelajaran yang baik buat kita semua nih yang ngelihat gitu. Kita semua supaya lihat ini, kita harus sebenarnya intinya di hati, kita harus jaga hati. Lihat cara Tuhan memberi rezeki kepada seseorang, dia bisa juga merendahkan orang itu lalu mengangkatnya, bisa juga memberikan satu masalah untuk mengangkatnya. Dan bagaimana orang yang dipakai Tuhan untuk menolong orang banyak, yang penuh kasih sayang, lalu dia sendiri bisa mempunyai kekuatan dari Tuhan gitu, kekuatan yang amazing yang dari Tuhan, yang diberikan satu kekuatan. Kalau ini kan masalah terus bertubi-tubi seperti ini, itu untuk memberinya satu kekuatan dan kesadaran diri. Ada nggak rasa ikhlas? Dan ini di stop, dieksekusi loh. Eksekusi berarti kan dipotong sekalian kayak gitu. Masih ada gimmick yang menyebabkan kenapa kontroversi ini begitu panjang. Nah, menurut Oma, bedanya itu dalam bentuk apa sih? Pelajaran yang diambil di sini ya, supaya kita bisa, karena dari Tuhan, alam juga adalah milik Tuhan, kita milik Tuhan. Bagaimana Tuhan memproses sesuatu dengan situasi, menghadirkan orang-orang, menghadirkan sesuatu permasalahan atau kejadian-kejadian supaya kita bisa belajar, supaya kita bisa tahu ini loh cara Tuhan membela orang, ini loh masa kita nggak tahu sih Tuhan sedang memberikan rezeki kok kita nggak mau gitu loh. Kalau kita nggak mau, kita tutup, kita matiin, matilah. Mau diapain, kamu mau bela, mau laporin, kamu mau teriak-teriak, mau menangis-nangis, mau bilang sedih-sedih, kalau namanya sudah ketutup, ya ketutup lah, nggak bisa lagi. Percuma, mau lapor ini, lapor itu, percuma. Ada yang bela, dia mundur, ntar ada lagi yang mundur, tapi kan harus di stop. Di stopnya dengan hati kita jangan kotor, terutama Novi, hatinya harus kuat, tidak ada kepahitan, amarah, kecewa, itu hilangin. Jadi harus belajar ikhlas. Kalau sudah bisa menerima ini, belajar ikhlas, maka semuanya itu akan hilang. Itu nggak perlu berkepanjangan gitu.
nggak perlu itu. Nanti akan pada waktu dekat ini ya, itu akan situasi akan berubah, membalik semua, sehingga ada satu titik poin yang bagus. Tapinya itu merugikan Agus loh. Untuk kedepannya juga susah banget, merugikan diri sendiri. Udah masalah di kesehatan, masalah di kejiwaan juga kena ya, ada stres dan lain-lain, depresi, dan juga masalah yang berat ya, keuangan, juga hubungan. Sebenarnya ada faktor karma nggak sih? Mungkin ini pelajaran karena kamu pernah berlaku zolim kepada seseorang atau apa? Ada faktor itu nggak sih? Atau emang ini ya udah ini cara Tuhan menegur orang-orang gitu? Ya sebenarnya memang ada hubungannya ya, apa yang pernah kita lakukan, kan kita apa yang kita lakukan kita bisa menerima kayak tabur tuai seperti itu. Apa yang kita pernah lakukan dulu, nah itu kita bisa terima akibatnya kan, bisa terima akibatnya. Nah ini tuh pasti ada hubungannya dulu pernah buat apa kayak gitu, sampai mengalami hal ini. Tapi kalau kita menerimanya dengan ikhlas, misalnya Agus, ada pertolongan Tuhan, karena siapapun dia pernah melakukan apa, pasti ada tabur tuainya kayak gitu. Jadi kita harus koreksi diri sendiri, bukannya berarti merasa terjolimi, merasa benar, egonya tinggi. Itu kan sifat manusia yang nggak benar kayak begitu. Makanya saya bilang sadarlah semuanya nih ya, buat contoh gitu. Jangan menentang apa kehendak Tuhan. Kalau memang udah kita terima tabur tuainya dari hal-hal yang dulu pernah dilakukan, ya terima aja dengan ikhlas. Bukannya menyalahkan orang lain, merasa dirinya benar, keakuannya tinggi, egonya tinggi, nggak habis-habisnya egonya tinggi. Udah susah, menyusahkan diri sendiri, menyusahkan orang lain, ya mau sampai kapan gitu kan. Kalau Oma sendiri melihat ya, kan di sini ada kotor sedikit aja, itu pasti terjadi hal-hal yang kurang bagus gitu. Kenapa juga hal ini bisa terjadi sama Novi? Kenapa? Itu kan pasti ada sebab akibatnya juga. Kita harus koreksi diri bukan artinya oh ya Novi udah bantu, artinya kamu juga 100% benar. Kan enggak juga, sebagai manusia pasti ada kekurangannya gitu kan. Hanya di sini ada yang kita harus ambil adalah pembelajarannya untuk semua orang yang melihat, oh ini mengalami masalah ini, artinya kita jangan meniru seperti ini kayak gitu. Kalau saya tahu ya sifat dari Teh Novi sendiri itu kan penuh kasih sayang, penuh cinta di hatinya. Itu sudah pemberian dari Tuhan, dari sananya. Dia nggak bisa melihat orang yang kesulitan, itu nggak bisa. Daripada dia melakukan pekerjaan lain walaupun lebih nyaman, misalnya juga bisa dapat penghasilan besar, tapi dia nggak bisa melihat orang itu kesulitan walaupun dia megang yang kotor-kotor apa. Tapi di sini penuh kasih sayang. Bukannya karena dia pengen, karena dia bantu orang begini supaya dia dapat donasi besar, supaya yayasannya jadi lebih bagus. Enggak, tapi memang curahan dari hatinya itu benar-benar dari hati yang dalam gitu. Kalau misalnya bohong, pasti Oma tahu itu benar-benar dari hati yang dalam, memang dia penuh rasa cinta, dan apa yang dia lakukan itu sudah seharusnya itulah yang dari Tuhan yang diberikan untuk menolong orang-orang banyak gitu. Tapi kan ada masalah yang harus dihadapinya. Tuhan kasih kejadian seperti ini supaya bisa belajar, ini nggak boleh terjadi lagi, harus bagaimana gitu. Harus dieksekusi kan. Nah, harus dieksekusi, caranya gimana? Caranya kan dari hati kita, jangan ada secercik kotoran sama sekali. Jadi ya jangan ada kemarahan, kecewa, kepahitan, itu dihilangkan dari hati Novi. Kuncinya seperti itu nih, eksekusi beres. Oke guys, itu adalah komentar dari Oma yang dalam hal ini meramalkan tentang persoalan dari Pratiwi Novianti, Agus Salim, dan Alvin Lim. Kalau kita menyimak dalam cuplikan video ini, tentu ada banyak hal yang disampaikan oleh Oma ini kepada kita semua.
Bahwa yang pertama misalnya tentang hukum karma pala atau tentang hukum tabur tuai. Bagi orang yang percaya bahwa hal-hal seperti ini akan terjadi di dalam kehidupan kita, pasti akan terjadi. Tetapi ada sekelompok orang, ada segelintir orang, atau ada beberapa orang yang mengabaikan hal tersebut. Ada orang yang benar-benar percaya yang namanya hukum karma pala. Ada orang yang benar-benar percaya tentang kebaikan, tentang keikhlasan, tentang ketulusan. Dan hal-hal seperti ini tentu tidak serta-merta semudah seperti kita membalikkan telapak tangan. Penuh dengan tantangan, penuh dengan rintangan, penuh dengan cobaan. Dalam kasusnya Pertiwi Novianti, Agus Salim, dan Alvin Lim, saya mau katakan bahwa mungkin ada banyak hal-hal positif yang bisa dipelajari oleh seorang Pertiwi Novianti. Menjadi pribadi yang bisa berempati kepada orang lain adalah sesuatu yang sangat mulia. Tetapi dalam kemuliaan itu, tidak semuanya berjalan dengan mulus. Ada banyak tantangan, ada banyak rintangan, ada banyak cobaan yang harus dilewati. Hidup ini memang penuh lika-liku. Terkadang segala perencanaan kita pada akhirnya tidak mencapai seperti apa yang kita rencanakan. Pasti ada tantangan, pasti ada rintangan. Yang menjadi pertanyaannya, apakah kita mampu untuk melewati tantangan dan rintangan itu demi mencapai target perencanaan yang sudah kita buatkan? Kalau semuanya itu bisa kita lewati, bisa kita hadapi, bisa kita pertanggungjawabkan, maka target itu pasti akan dapat. Kemuliaan itu pasti akan diraih. Hal yang terindah yang kamu kejar itu pasti akan tercapai. Tetapi kalau kita tidak mampu untuk menghadapi sebuah persoalan, tidak bisa mampu untuk menghadapi sebuah tantangan, tidak bisa mampu untuk menerima sebuah ujian hidup dan lain sebagainya, maka yang namanya sesuatu yang indah, yang namanya kemuliaan, yang namanya target, pasti tidak akan tercapai. Dengan demikian, saya pikir cuplikan video kita kali ini memang sangat menarik, di mana banyak sekali pesan-pesan bijak, di mana banyak sekali hal-hal yang bisa kita pelajari, bahwa hidup ini harus rendah hati, harus ikhlas, jangan pernah iri dengan kemampuan orang lain, jangan pernah iri dengan apa yang dicapai oleh orang lain. Jadilah pribadi yang tahu bersyukur dan tahu berterima kasih. Jadilah pribadi yang bisa meringankan beban penderitaan orang lain. Jadilah pribadi yang bisa menerima diri kamu apa adanya. Mungkin ini adalah catatan-catatan penting dalam cuplikan video yang barusan kita simak bersama-sama ini. Kalau memang dalam cuplikan video ini ada komentar-komentar dari saya yang mungkin tidak berkenan di hati para pemirsa sekalian, dari lubuk hati yang paling dalam, saya hanya bisa katakan, maafkan saya. Karena saya bukan pribadi atau manusia yang sempurna. Tentu ada banyak kelemahan, tentu ada banyak kekurangan. Tetapi mari, apa salahnya kita sama-sama belajar. Belajarlah untuk menjadi orang baik. Belajarlah untuk menjadi pribadi yang tahu bersyukur dan tahu berterima kasih. Belajarlah bahwa segala sesuatu yang kita raih, yang kita peroleh dalam hidup ini, semuanya adalah anugerah dari Tuhan. Saya Sainai
dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara.